pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Ustadz Darsani untuk memimpin bacaan surah Al-Fatihah. Kami persilakan. La hadratan nabiyyi sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
فلا يصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu laporan Kepala Desa Sabur kepada Bapak Supiani Ahmad. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak PJ Bupati kita, Bapak Haji Samsir Rahman, beserta Ibu Tim Penggerak PKK Tanah Laut. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, dan yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, yang juga terhormat Bapak Sekda Kabupaten Tanah Laut, yang terhormat Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Tanah Laut, dan yang ulun muliakan para habaib alim ulama, lebih khusus penceramah kita yaitu Kiai Haji Mokri Yunus. Yang terhormat pimpinan Bank Kalsel, yang terhormat pimpinan SPBD Lingkungan Kabupaten Tanah Laut, dan yang terhormat Ketua Basnas Kabupaten Tanah Laut, yang ulun hormati Pak Camat Jorong beserta Forum Komunikasi Kecamatan Jorong, dan yang ulun hormati kawan-kawan ulun kepala desa se-Kecamatan Jorong. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana kita sampai hari ini diberikannya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama dalam acara Safari Ramadan yang dihadiri oleh Bapak PJ Bupati kita. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga kita yang hadir di sini di akhir zaman nanti diberikannya syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang ulun hormati. Ulun di sini cuma mengucapkan terima kasih yang pertama dulu ulun ucapkan selamat datang di desa kami Pak PJ Bupati beserta rombongan. Yang kedua ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak PJ Bupati yang hari ini mengadakan safari Ramadan di desa kami. Terima kasih juga adanya safari Ramadan ini dibarengi dengan pasar murah. Tentu saja warga kami sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini, Pak. Terima kasih banyak Pak Bupati. Ya mudah-mudahan Pak Bupati kada satu kali dua aja. Nanti ke depan ada lagi acara seperti ini. Perlu ulun sampaikan juga kepada Pak Bupati bahwa dusun kami ini, Pak, masjid kami ini kalau di Sabuni ada 6 dusun Pak Bupati. Jadi yang kita hari ini adakan acara ini dusun 4. Jadi kami ini di desa Sabuni kalau masjid 6 dusun 6 masjid Pak. Jadi ini masjid yang dusun 4. Suatu kehormatan bagi kami pemerintah desa Sabuhu, warga desa Sabuhu dengan kehadirannya Bapak Bupati di desa kami. Mungkin Pak mohon maaf nanti seandainya acara ini kami ada kekurangan baik segi penyambutan kedatangan Bapak atau apa yang kami hidangkan ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kalam unahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut akan kita saksikan beberapa penyerahan. Yang pertama, penyerahan bantuan hibah daerah tahun 2024 melalui bagian Kesra untuk masjid. Yang pertama, Masjid Al-Muhajirin Desa Sabuhur sebesar 100 juta. Yang kedua, Masjid Fathul Jannah Desa Bekalang sebesar 75 juta. Yang ketiga, Masjid Nurul Iman Desa Asring Mulia sebesar 75 juta. Yang kedua, penyerahan simbolis dari Basnas Kabupaten Tanah Laut paket Ramadan bahagia untuk kaum masjid sekecamatan Jorong sebanyak 29 paket berupa paket Ramadan bahagia sebesar 200.000 per paket dan uang tunai 100.000 dari total se-Kabupaten Tanah Laut sebanyak 288 paket. Yang ketiga, penyerahan bantuan karpet sajadah untuk Masjid Al-Muhajirin dari Bank Kalsel cabang Belehari sebanyak 2 buah dan dari Bank BRI cabang Belehari sebanyak 1 buah. Yang keempat, penyerahan bantuan dari PKK Kabupaten Tanah Laut berupa paket sembako untuk lansia sebanyak 10 paket. Kepada sejumlah penerima dipersilakan menempati diri. Mohon berkenan kepada Bapak PJ Bupati Tanah Laut untuk menyerahkan bantuan secara simbolis. Kepada Bapak Sekda kami mohon untuk bisa mendampinginya.
Kepada Bapak PJ Bupati Tanah Laut dan yang mendampingi kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat, dan kepada seluruh penerima juga dipersilakan kembali ke tempat. Penyerahan selanjutnya kepada Ketua PJ Tim PKK, kepada Ibu kami persilakan. Kepada PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut dan yang mendampingi, kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut kita ikuti bersama sambutan PJ Bupati Tanah Laut kepada Bapak Haji Samsir Rahman. Kami persilakan. Duduk basila belajar mengaji, membaca Al-Quran, wan menghafal surah. Kami hadir bersilaturahmi wan pian hari ini dalam kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, dibanggakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut atau yang mewakili Pasekda Kabupaten Tanah Laut bersama Ibu, yang kami hormati PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut,
yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi, kita muliakan ayah kami Guru Mukri Yunus, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, para kepala SKPD yang hadir baik yang di atas panggung maupun yang di bawah, kemudian Direktur PLN Asam-Asam, sahabat kami, para alim ulama, habaib, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan, kemudian Camat Jorong dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jorong hadir, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kemudian Kepala Desa dan Pembakal, pembanyaknya akal yang hadir hari ini. Ketemu lagi kita di Desa Sabuhur, dan warga sekalian, warga Desa Sabuhur yang saya cintai dan saya sayangi. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kita kesempatan, kesehatan, nafas kehidupan sehingga dapat bertemu dalam rangka Safari Ramadan dan Pasar Murah Ramadan di Desa Sabuhur. Kayak Papian tadi, harganya bujur murah apa kagak? Nah, dia menjawab ibu-ibu, karena ibu-ibu yang tahu kebutuhan rumah tangga, bapak-bapak kan tahu. Nah, harga gula berapa sekilo? Mana yang tahu sini? Nah, ibu-ibu berapa gula sekilo? Nah, jujur gula. Apalagi harga bawang, karena tahu. Tahunya aku minum kopi bergula. Nah, ibu-ibu ini yang tahu persis kayak apa menjadikan supaya kebutuhan rumah tangganya bisa tercukupi. Ibu-ibu ini hebat. Kita laki-laki minik kepala memikirkan menjadi-jadian. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat, pengikut beliau dari dulu yaumil akhir, termasuk kita semua yang berhadir pada hari ini. Mengawali sambutan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengucapkan terima kasih atas sambutan dan kesempatan yang diberikan, sehingga kami bisa bersilaturahmi dengan pian-pian seberatan warga Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong dalam kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Ada titipan salam dari Paman Birin, Gubernur Kalimantan Selatan, Gesan Bobohan Pian Merata. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan kita kembali berjumpa pada bulan Ramadan tahun ini menjadi berkah dan semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ulun atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah Gesan Pian Barataan. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini membawa berkah, kebahagiaan, kedamaian, pengharapan dan kesejahteraan bagi seluruh umat dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga menyerahkan dana hibah pemerintah daerah untuk 3 masjid, yaitu di Kecamatan Jorong dengan nilai total 250 juta rupiah. Yaitu untuk Masjid Al-Muhajirin, Desa Sabuhur 100 juta rupiah. Masjid Nurul Imam, Desa Asri Mulia 75 juta rupiah. Dan untuk Masjid Fatul Jamaah, Desa Batalan 75 juta rupiah. Tambah lagi. Selanjutnya juga kami serahkan bantuan ambal atau karpet masjid dari Bank Kalsel dan Bank BRI. Selain itu juga ada bantuan dari Basnas Kabupaten Tanah Laut untuk seluruh marbot masjid se-Kecamatan Jorong. Nah, seluruh marbot ya. Mudah-mudahan marbot di kaum ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan kasihan marbot kaum ini ya. Ini siang malam merasa tahi cecak. Luar biasa tapi pahalnya yakin. Insya Allah
dan kita pun juga sama mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, ulun mengajak kita semua untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan kerukunan antar warga, serta terus mendukung pembangunan yang sedang berjalan di wilayah kita. Terakhir, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk introspeksi diri, memperbaiki kesalahan, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keberkahan kepada kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi, ulun atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Harum-harum si daun pandan, manis-manis kurma Madinah, banyak beramal di bulan Ramadan, niat ikhlas beribadah, insya Allah berkah. Kesapari Ramadan berbaju putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak DJ Bupati yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang keenam, Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah seputar hikmah Ramadan yang dilanjutkan dengan istighfar dan pembacaan doa oleh beliau Kiai Haji Mukri Yunus. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Bapak PJ Bupati, di samping ulun para Banar, begitu juga yang terhormat Bapak Sekda, juga di samping ulun para Banar juga, para Kepala SKDP atau pimpinan koordinator pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut yang hafal sekali ulun, namun pada kesempatan ini tidak ulun sempat sebut nama-namanya. Ulun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada beliau-beliau, bahkan kepala-kepala dinasti, ada yang di atas, ada yang di bawah. Alhamdulillah semua hadir nih. Al-Mukarram Bapak Kepala Kementerian Agama Tanah Laut, dan juga Bapak Camat wilayah Kecamatan Jorong, Bapak-bapak Kepala Desa, alhamdulillah hadir. Ibu-ibu, Bapak-bapak hadirin wal hadirat, wabil khusus Bapak Kepala Desa sebagai sohibul wilayah Sabuhur dari Dusun 1 sampai Dusun 6. Tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaib, para alim ulama,
para shaimin wassaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur serta puji kehadiratillahirabbil alamin bahwa di sore hari ini kita bisa bermuajahah, diberi kesempatan untuk menikmati umur kita yang sekaligus kita bisa melaksanakan mensyukurinya pada umur tersebut dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan amalia-amalia aktivitas di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita di samping kita bisa dipanjangkan umur, juga dimurahkan rezeki. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyun sa'afi asarihi wa yazida fi rizqihi falyasil rahimah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengharapkan dipanjangkan umur dan ditambah rizki, maka harus hobi silaturahmi. Dan silaturahmi ini insya Allah akan mewujudkan tali persaudaraan kita. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di bulan Ramadan ini khususnya kita lagi dididik secara tidak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pendidikan jasmani maupun pendidikan rohani. Yang utama biasanya dalam bulan Ramadan ini adalah yang paling utama untuk memerangi musuh Allah. Itu asal hikayatnya. Musuh Allah kita perangi. Siapa saja yang musuh Allah? Musuh Allah yaitu orang-orang yang ingkar kepada ajaran agama. Orang yang ingkar kepada ajaran agama adalah sumbernya dari hawa nafsu. Hawa nafsu inilah musuh kita yang paling besar dan musuh dalam selimut kita ternyata. Makanya Rasul SAW pernah bersabda, "Faragha min jihadil aswar ila jihadil akbar." Telah selesai, telah rampung kita perang dengan musuh-musuh di medan perang dengan kaum musyrikin, ya. Dan itu dianggapnya adalah perang yang kecil, musuh yang bisa dilihat oleh mata kepala kita, dan apabila kita memang tidak mampu melawannya, bisa kita lari pasang langkah 12, bahkan bisa langkah 100 dipasang untuk menghindari musuh itu. Itu musuh yang kelihatan oleh pelupuk mata kita. Yang paling berat, ujar Rasul, adalah musuh dalam selimut, jihadul akbar. Kita selesai jihad fisik melawan nafsu, melawan musuh tadi di medan perang, di perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq dan lain sebagainya. Perang Badar itu dianggap oleh Rasul perang kecil, tetapi yang paling perang ila jihadil akbar, melawan hawa nafsu kita. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita ditempa dengan lapar, dengan haus, dengan dahaga. Kenapa sih kita harus berpuasa? Dalam satu riwayat bahwa diberikan kewajiban puasa ini 1 bulan, itu kisahnya panjang. Nabi Adam alaihissalam sebagai penghuni surga pada waktu itu dengan Siti Hawa, ya, Abina Adam wa Ummina Hawa di surga, ini masih tergoda oleh iblis.
masih tergoda oleh setan, dirayu, dibujuk, sehingga bisa di surga itu melanggar apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala, memakan buah khuldi. Maka disitulah pertama puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya luar biasa. Itu siang malam 1 bulan. Coba kalau kira-kira diberikan kepada kita perintah itu, mampu tidak? Makanya tidak mampu rasanya. Ya istilahnya diberikan sebulan siang saja, ada bolong-bolong aja. Ya, loyok luar biasa. Ya, kita bisa meninggalkan hal-hal yang halal di siang hari, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa meninggalkan hawa nafsu kita di malam hari, ya kan? Padahal untuk seutuh kehidupan kita itu mengendalikan nafsu itu, bukan sekedar siang saja. Kita bisa menghindarkan dari makanan yang halal di siang hari, apalagi yang haram. Tapi di malam hari kita tidak bisa menghindari makanan-makanan yang diharamkan. Na'udzubillahi min, masih banyak pemuda-pemudi yang poya-poya, yang meninggalkan masjid, meninggalkan musola karena gembiranya buka bersama segala macam. Akhirnya lupa diri sehingga dia melajur nafsunya, melakukan hal-hal yang diharamkan. Padahal Nabi Adam alaihissalam cuman 1 pelanggaran di surga lagi. Itu suruh puasa 1 bulan. 1 jalan untuk melampiaskan atau melemahkan nafsu angkara murka itu dengan puasa. Nah, 1 bulan coba siang puasa, malam puasa, pokoknya 1 bulan full. Kita harus mensyukuri perintah kepada baginda Rasul dan umatnya cuman di siang hari, malam hari bebas. Itu sudah harus disyukuri, ya. Jadi jangan sampai sudah diberi kemurahan oleh Allah ini masih ditawar-tawar lagi lah. Jadi disyukuri. Dan setiap kita melaksanakan kebaikan, 10 kebaikan yang dibalas kepada umat Nabi Muhammad. Tetapi kalau kepada umat sebelumnya, ya, kepada Nabi dan umat sebelumnya 1 pahalanya 1. Itu keuntungan kita jadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus puasa? Karena dulu Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan akal terlebih dahulu sebelum nafsu. Pas dijadikanlah oleh Allah akal, dipanggil akal itu suruh menghadap. Hei akal, ke sini kamu. Panggil. Setelah terlalu dekat, ayo mundur akal, mundur. Akal ini nurut, penurutan orangnya akal nih. Nah, ya, akhirnya setelah mundur ditanya, aku mau nanya kepadamu, siapa kamu dan siapa aku? Dijawab dengan tepat. Aku adalah hamba yang dhaif, yang lemah. Dan engkau adalah Tuhan bagiku. Akhirnya dipujilah oleh Allah Subhanahu wa taala akal ini. Diberi pujian-pujian, beberapa pujian. Kemudian Allah, ya, ini maraton saja, menjadikan nafsu. Nafsu dijadikan setelah jadi dipanggil seperti orang tuli, tidak mendengar. Hei nafsu, ke sini. Diam aja, Sidin, gak ada menyahuti sama sekali, seperti orang tuli. Hei nafsu, ke sini. Baru bisa menoleh. Aku mau tanya siapa engkau dan siapa aku. Pertanyaannya sama dengan kepada akal tadi. Siapa engkau dan siapa aku? Sama sekali enggak menjawab. Sama sekali enggak menjawab. Hanya dipanggil lagi, mendekat. Ayo mendekat sekarang. Aku ulangi pertanyaan. Siapa engkau dan siapa aku? Jawabannya aku, engkau.
Aku ya aku, gua luluh, nggak bahasa Batawinya. Nafsi lah, gua luluh. Aku ya aku, engkau ya engkau. Setelah itu Allah murka, marah kepada dia. Bandel amat, ini tidak seperti akal tadi. Bagus jawabannya. Akhirnya dilempar ke neraka jahanam 100 tahun. Dibakar di neraka. Setelah 100 tahun dibakar, diangkat lagi, ditanya lagi oleh Allah. Sekarang saya mau ulang lagi, tanya. Siapa engkau dan siapa aku? Sama sekali. Masih jawaban yang tadi dijawab. Masih seperti jawaban yang tadi. Aku ya engkau. Bandelnya ini. Si nafsu ini luar biasa ya. Jamid gitu. Keras. Atos hatinya. Sama sekali enggak menghiraukan pertanyaan Allah. Aku ya aku, engkau ya engkau. Akhirnya langsung oleh Allah dilempar ke neraka kelaparan namanya. Neraka tapi itu kelaparan. Dilempar ke situ 100 tahun supaya lapar dia, supaya dahaga, supaya haus. Nah setelah 100 tahun Ampi baru diangkat ditanya. Baru ada lemah sedikit. Siapa kamu? Hei nafsu. Siapa kamu? Kata Allah ke nafsu. Aku ya makhluk hambamu. Engkau adalah Tuhanku. Baru ngaku. Oleh karena itu kesimpulannya Allah mewajibkan puasa supaya nafsu kita itu lemah mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul. Yang berapa ini Pak PJ? Ini sudah ini. Nah oleh karena itu dan puasa ini adalah ibadah yang sangat rahasia. Ya, yang sangat rahasia untuk melatih kejujuran kita. Ya, kita dimanapun kelihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sembunyi pun demikian. Sebab kalau sholat kelihatan tongkrongannya, haji apalagi, orang sekampung sampai ngantar ke mana bandara, ya kelihatan benar, ya sodako, apalagi pakai diumumkan, ya. Zakat kelihatan benar itu jumlah jamlehnya ya sekiannya, tapi kalau puasa coba ya bisa dibohongi Pak ya. Ada teman kita misalnya berjumpa loyo sambil meludah-ludah gitu. Nah kenapa kamu meludah terus? Kan puasa. Padahal tadi di kamar sarapan habis 2 wancuh. Nah, tidak kelihatan sama sekali, tapi Allah melihat. Oleh karena itu puasa ini ibadah yang diketahui oleh pelakunya sendiri dan oleh Allah sendiri. Inilah kita belajar kejujuran. Konon ada kan ulama yang punya santri 40 dites, diberi burung jepati atau darah, ya, itu yang satu saja yang lulus, yang tidak dipotong, disembelih darahnya, dan dimanapun ada orang, dimanapun Allah melihat. Itulah mungkin sekedar tazkirah, ya, untuk memenuhi hajat ataupun untuk mengisi jadwal pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya ulun mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi biqaulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.